Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdilir rosyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana sholli alaihi sallimi ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musillatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, ulama, para asatid yang saya taati, saya muliakan, hadirin wal hadirat, peserta pengajian rutin, baik yang hadir maupun yang mengikuti secara virtual di rumah yang saya muliakan. Mari kita bareng-bareng memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, dan sanjungan sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, pemberi syafaat kita, penolong kita, beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula salam ikraman wa ta'ziman wal mahabbah, supaya semoga terlimpah ruahkan keharibaan para kekasih-kekasih Allah min awalihim ila akhirihim, khususon hadrati ghausiyadaz zaman wa a'wanihi wa sairi awliya illahi radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan harapan semoga kita senantiasa mendapat bimbingan, doa restunya, didikannya, sehingga hidup sekali ini benar-benar nanti bisa berarti. Hadirin yang saya muliakan, kita meneruskan pada pengajian yang lalu hubungan dengan kolbu. Ingat ya, kolbu. Kolbu itu hati. Hati adalah mesin. Ibarat mobil, mesinnya adalah hati. Maksudnya begini, amal baik seseorang, walaupun amal itu sebanyak amal jin dan manusia dimiliki sendiri, tapi kalau hati ini tidak senter, tidak tertuju kepada Allah, ibarat mobil tanpa tujuan. Sebab hidup ini tujuannya hanya satu, lillahi rabbil alamin, hanya semata-mata kepada Allah. Allah Tuhan semesta alam, Allah sang pencipta segala-galanya. Oleh karena itu berkali-kali saya mengingatkan al-fakir, mengingatkan terutama diri kami sendiri dan panjenengan, hati harus bersih. Hati harus sesuai dengan aturan, yang sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehubungan dengan kolbun, ingat ya hadirin, amal apapun kalau hati jelek, syirik, ditolak. Sudahlah ahli ibadah apapun, semua mengakui. Tapi kalau hati ada aku satu saja, isi ono rumongso aku. Hati ada bangga satu saja, dibawa mati bangga, tertolak, ditolak oleh Allah karena tidak sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia.
Jadi hubungannya hati ini dengan panca indera. Kalau hatinya baik, panca inderanya baik. Itu yang disebut hal, kelakuan, perbuatan. Hati kalau baik, lesannya juga baik. Tidak ada kepura-puraan hati. Kalau hatinya itu kotor ya, itu berpengaruh pada mata. Hati yang kotor, mata ini beku. Mata beku, dosanya banyak, tidak pernah iling dosa. Pernah melakukan dosa seakan-akan lupa. Dosa ditumpuk-tumpuk. Padahal ini akan menjadikan siksa di hadapan Allah. Kita tidak pernah getun. Itu sebab hati, kolbun. Yang mana didawuhkan, jumudul ain min qaswatil qalbi. Jadi mata yang beku, hadirin wal hadirat, pernah ingat dosa? Pernah merenungi bahwa dosa ini nanti akan dimintai pertanggungan jawab? Pernah ketika kita dosa kepada orang tua akan dibalas di akhirat nanti? Pernah berpikir ke sana? Pernahkah kita ketika melakukan dosa-dosa hati kecil di sisi Allah karena takut atau bagaimana? Ingat dosa itu kolbun, hati. Kalau hatinya kotor, tidak ada orang ngedosa. Apalagi menangisi dosa. Bahkan kalau ada orang menangis, orang yang hatinya kotor itu tidak enak. Dianggap tidak karena Allah, dianggap ditunjuk-tunjukkan. Padahal itu urusan hati, tidak ada yang tahu. Jumudul aini min qaswatil qalbi. Jadi bekunya mata, ora iso nangis, tidak bisa getun, tidak pernah menyesal pada hati mati ini. Malah bangga dengan amal-amal. Kita bangga. Itu sebab min qaswatil qalbi. Hati yang keras. Tidak lunak hati itu. Hati yang lunak tidak ada tentara-tentara Tuhan. Jundul qalbu, tidak ada itu. Kita melanjutkan kemarin. Mari kita renung. Hidup kita sudah sekian tahun. Kita menangis, air mata bercucuran. Tapi bukan karena takut kepada Allah. Bukan min khosyatillah. Jujur aja. Takut karena kehilangan. Takut karena susah. Bukan takut karena melakukan dosa di hadapan Allah. Bukan takut kalau ini yang menyebabkan jauh dari Allah. Bukan menangisnya karena takut yang menyebabkan Rasulullah jauh daripada kita. Apa itu? Hati yang keras. Wa qaswatil qalbi min kasratidz dzunub. Hati kita mengapa kok tidak bisa menangis? Hati kita kok mengapa merasa bangga terus? Hati kita mengapa kok merasa lebih tinggi daripada orang lain? Hati kita mengapa kok tidak pernah takut kepada Allah? Yang ada di hati kita, aku mati nanti surga. Kalau aku mati pahalaku banyak. Padahal dosa kepada Allah berkali-kali. Belum dosa lupa kepada Allah. Ghaflatin mu'ridun. Dosa lupa dan lengah orang reken Gusti Allah. Itu dosa. Loh, ini ketika dosa hati kita. Maka mata ini akan membeku. Mata ini tidak akan menjadi nangis. Karena hati kita tidak ada lunaknya sama sekali. Kalau nangis itu hanya pura-pura. Kalau nangis itu hanya action seperti sandiwara. Orang sandiwara itu cepat nangis karena dia memahami isi cerita.
Sinetron itu mudah untuk meneteskan air mata, hadirin. Karena bisa menjiwai cerita. Tapi ini air mata min khosyatillah. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur aja. Bagaimana kita takut kepada Allah sedangkan hati belum kenal kepada Allah. Kita tidak pernah mengaji masalah ilmunya hati. Kemarin sudah disebut. Manusia ada jasad, ada ruh. Jasad harus dicari ilmunya. Supaya jasad ini menjadi terarah. Kita cari ilmunya jasad. Fikih diajari. Dengan ilmu fikih, dengan ilmu syariat kita praktekkan. Sopan santun lesan kita, sopan santun perbuatan kita. Sopan santun apa yang diatur, yang diperintah oleh Allah. Itu adalah ilmu yang dibutuhkan oleh akal dan jasad. Agar nanti ujungnya manusia itu jadi baik. Kita gimana? Dalam ibadah harus sungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Kalau sholat ya sholat sungguh-sungguh. Ya maaf, sing ninggalno, ayo belajar kembali dengan kami, dengan saya Al-Fakir. Ya, ilmunya lahir dicari, tata cara ibadah lahir dicari. Itu namanya fikih, syariat. Ya, asy-syari'atu anta malalillah. Jadi syariat itu pengamalannya kudu lillah. Semua karena Allah. Sedangkan kita belajar ilmunya tapi gak kenal Allah. Sholat kita mungkin, ibadah kita mungkin, semuanya mungkin tidak kenal kepada Allah, tidak ada lillah. Hanya lesannya saja tapi hati tidak. Yang kedua, roh. Dalam tubuh ini ada roh. Roh inilah yang menjadikan manusia itu terpuji atau tidak. Diwakili oleh hati, kolbun. Jadi hati ini ya harus ada ilmunya. Kalau kita tidak mengelmoni urusan batin, kita akan dijajah oleh musuh yang sangat kuat yang ada di hati. Nafsu. Sekali lagi, nafsu. Ilmunya batin ini namanya tauhid. Mengenal kepada Allah. Mengisahkan kepada Allah. Dan selain tauhid itu disebut tasawuf. Ilmu yang berhubungan dengan kondisi batin. Ingat ya, kondisi roh. Agar betul-betul rohaninya itu baik di sisi Allah. Tidak munafik, tidak kufur. Bisa jadi nggih, saya ibadah lainnya baik tapi munafik. Munafik. Mengabdi kepada Allah nampaknya begini, tapi hatinya lengah. Lahir dan batin tidak sama, itu namanya munafik. Kita baca sholawat mengatakan cinta pada Rasul. Tapi berpuluh-puluh tahun berselawat tidak bisa madep istidor kepada Rasulullah. Cita-citanya ingin mimpi ketemu Rasul. Bahkan cita-citanya nanti kalau kita meninggalkan dunia yang fana, di alam mahsyar ditolong bertemu dengan Rasulullah, bangkit di alam kubur bersama Rasul, lebih dekat karena ahli selawat. Maka harus diilmoni ini. Ya. Salah satu ilmunya batin. Orang yang memiliki ilmu batin itu hatinya tuh selalu merasa rendah di hadapan Allah. Walaupun itu ulama besar. Walaupun panjenan itu ibadahnya sondol jagat itu paribasane. Tapi hatinya tuh terjaga dari perasaan unggul itu tidak ada. Itu tasawuf.
ilmu yang mempelajari tata cara membersihkan hati dari penyakit-penyakit itu. Penyakitnya batin. Jadi tanda-tanda orang itu dicintai Allah. Batinnya sekali lagi. Kalau urusan lahir, iblis itu luar biasa ibadahnya. Kalau urusan lahir, iblis itu jago ibadah. Ya, jadi surga saja 80.000 tahun. Jadi pimpinannya malaikat itu. 40.000 tahun jadi penasehat ulamanya. Tapi hati sekali merasa lebih daripada orang lain, ana khair minhu, hancur sudah. Ini ilmu tasawuf, itu ilmunya hati. Jadi kita untung diberi kesempatan oleh Allah, walaupun kami al-fakir bukan kiai, bukan orang alim, bukan apa-apa. Kami hanya memberanikan diri. Siapa tahu Allah menolong kami, Allah membantu, menolong, menjadikan manfaat. Kami hanya berusaha untuk menjadi baik. Walaupun al-fakir belum tentu baik, bahkan tidak baik. Jadi hati ini ada ilmunya. Gini saudara, hadirin wal hadirat. Fenomena akhir zaman ini sepertinya orang belajar hati ini sangat sulit. Sangat sulit. Karena harus ada gurunya, murabbi. Tapi jenengan jangan menganggap saya gurunya, bukan, saya bukan guru. Saya sama dengan jenengan. Saya hanya ngajak jenengan melalui wahidiyah, sholawat ini untuk mencapai bimbingan. Banyak orang tidak paham dengan ilmu batin. Padahal tanda-tanda orang itu bertasawuf atau berwahidiyah, tanda utamanya orang itu memiliki baju kerendahan. Baju kerendahan, wasyabaka fatohir, dan bajumu bersihkan, dibersihkan dari pakaian-pakaian sombong, dibersihkan dari pakaian-pakaian jaga no amal, jaga no ilmu, dibersihkan dari pakaian-pakaian menghujat orang lain, dibersihkan dari pakaian-pakaian yang kotor merasa lebih baik dari orang lain. Wasyabaka fatohir, dan bersihkanlah hatimu, bersihkanlah bajumu, pakaianmu, fatohir, maka bersihkan. Surat Al-Muddatsir. Sehingga dikatakan hadirin, kalau orang itu tidak memiliki ilmu tasawuf, maaf, jenengan untung sekali, walaupun sedikit, masih mau belajar. Didawuhkan oleh Syekh Ibnu atau Ila As-Sakandari. Ini mengenai ini mungkin menjangkit diri kulo kali panjenengan. Coba ibu-ibu yang tekun ibadah, yang tekun mujahadah, dan tekun segala-galanya, bapak-bapak. Syekh Ibnu atau Ila As-Sakandari pesan. Gini pesannya. Ru'yatul qurbi bu'dun. Ini rasanya Al-Fakir sendiri. Ru'yatul qurbi, memandang dirinya itu wis cedek karo Allah. Aku ki tiap hari mujahadah lembaran, mujahadah peningkatan, mujahadah saya berlatih berbanyak-banyak. Aku ahli sholat, aku ahli ibadah. Setiap seminggu sekali, 10 hari sekali, atau 30 hari sekali saya khatam Al-Quran. Baik, itu baik, baik. Tapi ketika hati merasa aku sudah dekat kepada Allah karena amalku, aku cedek ambil Allah karena itu mujadahku, walaupun tidak mengatakan sudah dekat, tapi perasaan hati seakan-akan wis cedek dewe. Apalagi seperti kami datang, kalau ke pertemuan saya disuruh doa, seakan-akan saya orang dekat. Budon itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Duh, kok urusan batin gimana Ustaz? Gini loh sejarahnya itu. Prosesnya begini. Kita sebagai hamba ibadah lahir wajib harus dilakukan. Karena ikut sunnahnya Rasul. Kita sodako yang punya monggo, wajib bila perlu. Wajib sodakonya zakat. Oke. Dan lain-lainnya. Cuma Allah mengingatkan. Innallaha la yaghfiru. Ulangi. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan apa yang kamu lakukan. Wajahmu, anak isopo, turunan isopo, anak kiai. Allah tidak melihat itu. Apakah anaknya orang-orang yang jahat, anaknya pencuri, Allah tidak melihat itu. Walaki yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Melainkan yang dipandang oleh Allah adalah hatimu, hati kita semua. Qulubikum. Sementara hati kita baik apa tidak? Di sini kalau ada merasa amalku akeh berarti jahat Anda. Kita jahat. Kalau kita merasa ibadahku sudah bagus dibandingkan orang lain, berarti hati kita jahat. Karena yang dipandang Allah itu hati yang rendah. Hati yang bersih. Hati yang berpakaian, pakaian yang suci bersih, dibersihkan. Fasyabaka fatohir, wasyabaka fatohir. Dan bersihkanlah bajumu, pakaianmu. Yang dimaksud akan ini ada pakaian jiwa, hatimu bersihkan. Karena kamu akan kembali kepada Tuhanmu. Maka bersihkan hatimu. Jauhkan dari kotoran-kotoran itu. Loh ini ada di ilmu tasawuf. Tidak bisa kalau tidak ngajar. Tidak ngaji bareng-bareng gini. Dan tidak mungkin bisa dipraktekkan kalau tidak ada gurunya. Walaupun panjenengan ulama besar wajib mencari guru pembimbing rohani. Wajib. Iblis kurang apa? Karena tidak ada pembimbing rohani merasa aku. Jatuh dia. Oke ya? Bisa dipahami ini. Ru'yatul qurbi butun. Hati yang jauh kepada Allah. Hati yang merasa baik. Hati yang jauh dari Tuhan. Allah sang pencipta. Hati yang merasa sudah mampu. Hati yang tidak direken oleh Allah walaupun ibadah. Hati yang kotor. Merasa lebih baik daripada orang lain. Memandang orang lain lebih rendah. Ru'yatul qurbi butun. Kita bagaimana hadirin? Saya dan jenengan belajar ngaji. Mungkin ada yang dari pondok pesantren. Bagus, memang harus dicari ilmu lahir itu. Tapi kalau ilmu batin tidak dicari, ilmunya hati tidak pernah kita ngajeni, sehingga kita tidak kenal Allah, sing kenal ibadah, sing kenal amalin, jaga no amal. Lek aku mati amalku begini, bidadari dan lain-lain. Hati tidak ada yang menuntun untuk madhep sowan kepada Allah. Apa yang terjadi? Jauh, budun, jauh kepada Allah. Artinya ilmunya belum manfaat. Dengan ilmunya orang manfaatnya sama sekali. Yang dimaksud manfaat ini, manfaat menjadi akhlakul karimah, manfaat madhep marang Gusti Allah. Kenyataan kami sendiri tidak pernah madhep kepada Allah. Penipu ulung ada di mimbar ini karena tidak bisa madhep. Wis ora iso madhep, koyok-koyok swarga ada di hadapan kita. Ini perlu ngaji tasawuf. Yang di sini dijabarkan melalui kitab Al-Hikam. Maka kalau bisa datanglah ngaji. Enak secara langsung gini. Atau lihat di Alam Hikmah. Dicari itu.
Bukan berarti di sini lebih manfaat, tidak. Siapa tahu Allah menolong. Intinya seorang yang berhasil di dunia ini adalah dia tertanam perasaan rendah, perasaan kehambaan. Karena yang dilihat oleh Allah adalah walakiyan duru ila qulubikum wa a'malikum. Urusan hati yang selamat dan amal-amal yang selamat. Jadi ilmu kita manfaat apa enggak? Kalau kita berilmu, diamalkan ilmunya banyak tapi sombong, itu orang manfaat. Dapat ilmu dipraktekkan tapi tidak berpengaruh pada hati. Hatinya merasa lebih tinggi dari orang lain. Itu artinya hati sing ora manfaat. Ilmunya gak manfaat. Manfaat untuk ibadah lahir tapi gak manfaat untuk menghadap kepada Sang Pencipta yang harus kita sembah. Kalau begitu bagaimana? Mungkin saya ingat di kitab Ta'lim Muta'alim. Itu diingatkan itu. Kullu alimin la yanfa'u bi ilmihi wa iblisu sawa. Setiap orang alim, tidak usah orang lain. Ya, terutama saya pribadi. Bukan alim ini, karena merasa alim. Yang alim sungguh itu loh. Kalau kita jelas merasa koyok-koyok yo-yo, padahal tidak ada ilmunya apa-apa. Setiap orang yang memiliki ilmu, yang berilmu, tidak akan atau tidak bermanfaat dengan ilmunya, ilmunya ora iso manfaat. Yang dikatakan ilmunya manfaat itu yuqarribukum ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan bermanfaat itu tambah dekat kepada Allah. Tambah dekat kepada Rasulnya. Membuahkan cinta kepada Allah. Membuahkan cinta pada Rasulnya. Membuahkan takut kepada Allah. Dan membuahkan cinta kepada nabinya. Kita tambah berilmu tapi tidak pernah rasa takut. Tambah sembrono. Hati. Yuqarribukum ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hadisnya yuqarribuka ilallah, yaitu mendekatkan dirimu dekat, tambah dekat kepada Allah. Kita gimana? Sholatnya merasa dekat kepada Allah, membuat rendah hati, membuat hati kita takut, ingat dosa langsung bergemetar hatinya, bahkan menangis, apa tidak? Kalau tidak seperti itu dikatakan huwa wa iblisus sawa. Dia yang berilmu itu dan iblis itu sama. Artinya tidak ada bedanya dengan iblis. Orang berilmu yang sombong, orang yang berilmu tidak dekat kepada Allah, malah jaga no amal. Orang berilmu malah menghujat orang yang bodoh. Orang yang berilmu dia malah bangga. Orang yang berilmu merasa besar. Wa iblisus sawa. Hati-hati. Dia sama dengan iblis. Siapa itu? Siapa itu? Koreksi hadirin. Mati pasti. Dituntut pasti. Selamat, tidak ada jaminan. Dosa pasti kita lakukan. Amal belum tentu diterima karena tidak ada guru yang nuntun urusan hati dan ikhlas. Hadirin, jangankan urusan hati, urusan syariat pun kita tidak pernah atau jarang kita melakukan. Syariat kita lakukan, ojo nganti males-males urip dari pingpisan iki tinggal sedikit, terutama kami al-fakir. Ini ada hikayah, ada di zaman Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Sayyidina Abu Bakar, radhiyallahu anhu. Ada seorang meninggal dunia, ya. Ketika meninggal dunia,
mau disolati ditutupi keranda mayat itu ya. Pendosa, keranda mayat itu. Keranda mayat itu kok bergerak? Ada apa? Padahal itu mayat mau disolat. Solat mayat. Ya. Kok berubah? Kok ada bergerak? Akhirnya dibuka. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Di dalam keranda mayat pendosa itu yang mau disolati di masjid. Di situ si mayat itu dililit oleh ular hitam yang mengerikan. Rupanya sangat berbisa. Dibulet, dililit tubuhnya. Digigiti mayat itu. Akhirnya lapor pada Sayyidina Abu Bakar. Ada mayat dililit oleh ular, digigiti, sampai mayat itu masih keluar darah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar datang, diusirlah ular itu sambil membawa tongkat. Biidznillah pelajaran bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Ular berkata, wahai khalifah, jangan aku kau usir. Karena aku di sini diutus oleh Allah untuk datang menggigit mayat yang mau disolati ini. Sayyidina Abu Bakar mundur hadirin. Akhirnya bertanya, mengapa? Apa salahnya orang itu? Kok kau gigit diperintah Allah untuk melilit dan menggigit? Ini masih di dunia sudah disiksa. Kalau di akhirat, kalau di alam barzah bagaimana? Di kuburan bagaimana? Kita tidak tahu. Ular itu menyatakan, orang ini memiliki 3 karakter, 3 kesalahan. Apa salahnya? 1, ketika mendengar suara azan panggilan Allah, dia gak ngereken hadirin hadirat. Kadang-kadang sih main sekak, kadang-kadang masih bermain dunia. Mendengar suara azan tidak langsung melaksanakan sholat, apalagi jamaah. Sholat saja tidak. Oke, saya seperti itu toh. Panjenengan seperti itu. Jangan urusan hati, urusan lahir saja kita sudah hancur ini nanti. Krungu adzan itu mestinya ndang wudu kalau memang sholat ya sholat. Kalau diketiamu ya jamaah seperti itu. Jadi mendengar adzan isik tidur, mendengar adzan gak ngereken. Itu kalau sudah menjadi kebiasaan, menjadi karakter. Yang nomor 2, mayat ini kaya, punya uang 1 nisab, tapi sayang, medit gak gelem ngetokno zakate apa maneh sedekah. Dia diberi lapang, hartanya banyak. Nisabnya sudah cukup, tapi tidak mengeluarkan zakatnya. Jenengan saya gimana? Kalau yang tidak punya, tidak wajib zakat, tidak apa-apa. Yang wajib zakat bagaimana? Yang nomor 3, dia batarul hak, nolak kebenaran. Ketika diberi nasihat yang baik, dia tidak mau, bebal hatinya. Hadirin yang saya mulia, jujur. Urusan lahir saja kita sudah tidak selamat ini. Sudah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang manusia itu senengnya lewat kepepet, sudah tidak ada waktu baru nangis. Ketika Israel datang, memutar semua amal-amal perbuatan yang kita lakukan, baru menangis. Tapi taubat sudah ditutup, sudah ada di tenggorokan. Ini kebanyakan manusia, innal insana lakafur. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Allah. Sudah diberitahu, sudah diingatkan. Lahirmu baik kono cari ilmunya. Batinmu yang madhep kepada Allah carilah. Ilmu lahir itu ilmu syariat harus dicari. Ilmu batin jenis tasawuf atau disebut thariqah. Jalan menuju Allah. Thariqah itu artinya jalan menuju Allah. Dua-duanya harus. Ya sekarang urusan lahir saja kita sudah seperti ini. Bagaimana ketika mendengar adzan? Ada keinginan panggilan Tuhanku, aku harus menghadap. Walaupun gak khusyuk tapi hatinya semangat untuk hadir.
Kalau di rumah ibu-ibu langsung ambil wudhu, jangan ditunda-tunda. Kalau panggilan kerja tidak ada telat. Panggilan untuk datang mendapat hadiah tidak pernah telat. Setengah jam sebelumnya sudah datang. Panggilan tes pegawai negeri tidak pernah telat. 30 menit sebelumnya sudah datang. Sekarang panggilan Allah Subhanahu wa taala, terutama kami hadirin hadirat. Hanya bicara tapi gak ono ilmune, gak dipraktekno. Huwa wa iblisus sawa. Saya pribadi dan iblisku podo-podo ambek iblis. Ilmunya tidak manfaat. 2, tidak mengeluarkan zakat. Medit, apalagi zakatnya. Zakat tidak pernah dikeluarkan, apalagi sodakohnya. Di pinggir kita ada anak butuh, sakit, tidak berobat. Kita uang melimpah. Memberi sedikit uang untuk berobat tidak ada. Zakat tidak dilakukan. Besok kalau kita meninggal dunia, akan didatangkan ular di alam kubur, di dalam kuburan kita. Akan melilit kita sampai hancur tulang-tulang kita. Digigit semua. Yang satu gigitan ratusan tahun, bahkan Rasul mengatakan ribuan tahun ular yang di akhirat itu sakitnya seperti ini. Yang ketiga, ora gelem mendengar nasihat. Hati-hati pengamal, konco-konco dia. Ujian untuk menggelincirkan kita ini sudah banyak. Tekun, ada orang ngomong titik sudah jatuh. Orang yang tidak paham mengatakan jangan itu sudah leren. Kami hanya agak, kalau bukan frekuensinya yang sudah ada di gedung ini aja akan keluar dengan secara hukum alam. Karena bukan frekuensi. Ya, saya berharap semoga tidak seperti itu. Kita tetap sampai mati belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu torikoh. Torikoh itu jalan. Belajar ilmu batin, belajar ilmunya qalbun, belajar ilmu yang ada di hati. Karena hati untuk menghadap kepada Allah, lahir untuk melakukan perintahnya Allah. Ingat-ingat. Lahir melaksanakan perintahnya Allah sesuai dengan sunnahnya Rasul, ahlus sunnah wal jamaah, tapi batin madhab kepada Allah. Ahlus sunnah wal jamaahnya batin itu adalah guru torikohnya yaitu Syekh Junaid al-Baghdadi. Jalanku ini adalah ditopang melalui Al-Quran dan Al-Hadis, tidak nyimpang. Maka dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah, torikohnya adalah memakai torikoh Syekh Junaid al-Baghdadi. Kalau bidang hukumnya memakai tauhidnya, memakai Imam Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari dan al-Maturidiyah. Maka alhamdulillah panjenengan di Wahidiyah dibimbing selain syariat, urusan batin. Selain urusan batin adalah untuk menuju Allah secara kafah, secara utuh. Tapi kembali bukan berarti kami baik. Orang yang merasa baik itu budun, jauh daripada Allah. Ru'yatul qurbi budun. Siapa yang merasa baik itu jauh. Siapa merasa jadi guru, siapa merasa jadi ulama, siapa merasa aku ustate, merasa baik, budun. Itu hati. Tapi kali lahir tidak apa-apa. Kamu muridku, kamu anakku, boleh. Cuma hati tidak boleh merasa lebih baik dari yang lain. Ya hadirin wal hadirat. Ternyata kita banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita menangis tapi seperti sandiwara. Menangisnya sinetron, cepat menangis. Tapi tidak mempengaruhi akhlak, tidak mempengaruhi akhlakul karimah. Ingat, di sini kita mengaji urusan batin yang disebut tasawuf, walaupun secara sederhana untuk perjalanan hati. Kalau hati tidak benar, kita berjalan menuju Allah tidak akan sampai, karena yang sampai adalah qalbun salim, hati yang selamat. Terakhir hadirin, di zaman umatnya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu seorang nabi ya yang pernah dimasukkan ke dalam ikan, perut ikan. Dia memiliki ajaran yang sangat terkenal. La ilaha illa anta. Dia memandang Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Engkau maha suci. Artinya selain engkau adalah kotor. Kalau baik itu karena dibaikan Allah.
Kalau bersihkan Allah yang bersihkan. Engkau yang maha suci. Subhanaka, subhanaka, subhanaka. Engkau yang maha suci, engkau yang maha suci. Itu bimbingan memandang Allah. Kalau memandang dirinya, inni kuntu minal zalimin. Ini Al-Quran ini. Kalau sesungguhnya saya ini orang-orang yang zalim, orang yang rendah. Itu bimbingan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Yunus yang diabadikan di Al-Quran. Suatu saat bertanya, siapa umat saya yang terbaik itu ya Allah? Nabi Yunus matur kepada Tuhan. Saya ingin tahu siapakah umatku yang nomor satu itu. Umatku yang terbaik itu siapa ya Allah? Apakah rahib itu ataupun orang yang baik-baik yang orang dekat dengan aku itu? Allah menjawab, iya, tapi yang terbaik bukan itu Yunus. Siapa? Carilah, orang itu ada di kota itu, di desa ini, namanya ini. Nabi Yunus datang karena merasa bangga, merasa bahagia ada umatnya yang paling dekat kepada Allah setelah Nabi Yunus. Tapi alangkah kagetnya Nabi Yunus. Ternyata orang yang dicari itu adalah orang yang kena penyakit kusta, hadirin. Tahu ya kusta ya? Sampai tangannya itu beruntung, lepas semua, jijik, baunya jijik. Orang penyakit kusta beruntung, tidak ada orang datang, jijik, dihina, dikucilkan. Ternyata itu umatnya Nabi Yunus yang terbaik. Mengapa umat ini yang terbaik ya Allah? Karena dia dikucilkan orang, karena dia sakit dan berbau busuk, sehingga hatinya hanya memandang aku, Allah, Allah yang sangat penyayang. Wa anta arhamur rahimin. Engkau Tuhanku yang maha pengasih. Silakan orang lain membenci aku. Silakan penyakit-penyakit ini datang kepadaku. Silakan tangan-tanganku beruntung. Cuma aku satu ya Allah. Jangan kau tinggalkan aku dengan kasih sayangmu. Silakan orang lain lari dariku. Silakan orang-orang menjauh aku. Tapi kau jangan menjauhku ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Dia dekat kepadaku. Karena yang dipandang hanya aku. Karena dia dijauhi orang lain. Hatinya merasa hanya Allah yang maha pengasih penyayang. Sudah begitukah hati kita? Allah dinomorsatukan dengan perasaan itu apa belum? Latih dengan belajar ilmu ini. Walaupun kami al-fakir bukan kiai, bukan ustadz, siapa tahu ilmunya manfaat. Mengapa si kusta yang gembel, berbau busuk, dijauhi orang, ternyata hamba Allah nomor satu di zaman Nabi Yunus, setelah Nabi Yunus. Karena orang itu memandang Allah lah segala-galanya. Dan orang itu sabar dengan ujian Allah. Karena dia tahu dunia hanya sesaat, akhirat ini yang selama-lamanya. Saya kira cukup ya. Semoga diridhoi oleh Allah. Ini ada dari kirim doa dari Mas Yudi, Mas Fakih yang baru wafat. Dari saudara kita di Papua, Bapak Komandan Rusdiansyah dan Ibu Susi. Semoga beliau diberi hidayah oleh Allah. Siapapun yang punya hajat, monggo sambil mujadah, sambil ngaji, kirim doa ke ahli kubur. Insya Allah akan sampai, walaupun itu hanya 10.000, 20.000 kontribusi jenengan yang dihadiahkan kepada ahli kubur. Insya Allah sampai, karena ada bacaan sholawat, ada pengajian seperti ini. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad.
Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim biadati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Kita tujukan kepada keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, umat masyarakat bangsa Indonesia semuanya. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya kira cukup. Semoga Allah meridhoi. Malam Jumat lagi kita bisa ngaji lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.